pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sebagai umat-Mu Tuhan. Kami rindukan ini Tuhan terjadi, supaya nama-Mu dipermuliakan lewat setiap hidup kami. Mari Tuhan, lewat firman-Mu berbicara, kami mendengar dan kami boleh belajar dari firman ini. Kami siap mendengarnya, urapan-Mu turun atas kami yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar, baik di online maupun di onsite Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu nyata bagi kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, silakan duduk Bapak Ibu. Baik. Ya, satu kehormatan saya diberi kesempatan untuk berbicara di tempat ini pada Bapak Gembala di tempat ini, Pak Suryadi, terima kasih, Pak Ketum, Pak Sekung, dan saudara sekalian. Kita mau belajar dalam firman Tuhan dalam acara hari ini, yaitu tentang pentabisan Departemen Pemuda, Departemen Kaum Wanita, Departemen Pria, dan Departemen Sekolah Minggu. Saudara kasih Tuhan, sangat penting kita ketika kita mengawali hidup kita. Nah, saudara, makanya orang paling mau, ya, paling enak hidup itu dipercaya, betul nggak saudara? Ya, kalau kita dipercaya oleh seseorang, maka gampang perjalanannya, saudara. Tapi kalau ada orang yang belumnya udah nggak dipercaya sama orang, wow, apalagi saudara dipercayakan oleh Tuhan, saudara. Amin. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saudara ada di tempat ini, saudara ada dalam satu rencana Tuhan. Saudara dalam pelayanan saudara, itu suatu rencana Tuhan, suatu anugerah yang kalau kita pikirkan betapa hebatnya Tuhan untuk memilih kita di sekian banyak orang, maka itu pentingnya kita untuk dapat dipercaya, saudara. Nah, saya akan ambil tema yaitu hamba yang dapat dipercaya. Nah, ketika kita bisa dipercaya oleh lingkungan kita, oleh orang yang ada di sekitar kita, apalagi Tuhan yang Maha Tahu, saudara, Dia akan mempercayai kita lebih lagi, saudara. Makanya apa sih ciri orang yang dapat dipercaya? Dalam firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2, kita buka. Baik di sini yang onsite maupun yang online, ya, kita mau perhatikan baik-baik di sini. Firman Tuhan katakan, demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Wow, katakan amin. Amin. Nah, kalau kita bisa dipercaya, Paulus berkata di sini, ya, kita dipercayakan pelayan-pelayan ini. Tentu secara pribadi hidup kita harusnya kita bisa dipercaya, saudara. Secara apapun kita bisa dinilai orang yang bisa dipercaya, saudara. Banyak orang yang gak bisa dipercaya dalam dikasih tanggung jawab, saudara, sehingga pekerjaannya nggak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, saudara. Kalau di kantor, saudara, ketika orang diberikan kepercayaan, dikasih tanggung jawab, lihat kerjaannya selesai nggak nih? Oh, kerjaannya nggak selesai. Besok dicoba lagi, saudara. Wah, nggak selesai. Kita kasih kesempatan lagi, dipercayakan. Belum lagi dikepercayakan uang, saudara, misalnya dikasih sedikit, coba dia bisa nggak ya mengaturnya nih? Dia bisa nggak menggunakan dengan jujur? Wah, ternyata nggak bisa dipercaya nih orang. Besok-besok saudara percayain nggak keuangan buat mereka? Rasanya sih agak susah ya, ketika kita mempercayakan orang seperti ini. Nah, tetapi saudara, kita dipilih dan dipercayakan hari ini oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang memegang tugas dan tanggung jawab. Memang dibilang berat juga enggak, dibilang enteng juga enggak, saudara. Iya kan? Iya dong.
Siapa berani bilang wah enteng gitu? Enggak, saudara. Ya, tapi dibilang berat juga enggak juga, saudara. Kita mampu dikasih waktu. Saya bersyukur tadi saya bisa tepuk tangan, saudara. Minggu lalu saya punya urat di sini robek. Jadi gerak untuk boro-boro tepuk tangan, saudara. Untuk gerak ke atas saja saya nggak bisa gerak, saudara. Saya diam kayak orang stroke. Tapi hari ini saya bisa tepuk tangan tadi, wih, anugerah Tuhan nih, saya bisa sembuh ya, gitu. Puji Tuhan. Ya, baik. Nah, jadi kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Perhatikan baik-baik. Ketika kita dipercayakan sesuatu, kita punya tanggung jawab untuk kita bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang dapat dipercaya, ya kita buka lagi di dalam Amsal 28 ayat 20. Ya, dikatakan begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, saudara. Bayangkan, orang yang banyak percaya itu banyak berkat, ya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi ketika kita bisa dipercaya itu mendapatkan berkat, saudara. Itu luar biasa. Coba orang-orang yang bisa dipercayakanlah, ya. Banyak hal yang dipercayakan dalam hidupnya. Jadi banyak berkat ketika kita bisa dipercaya, saudara. Hal-hal yang kecil, saudara, dalam hidup ini, saudara. Mungkin hal-hal yang sepele dalam gereja Tuhan. Mungkin pekerjaan yang sepele dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya jadi ketua keren duduk di depan. Enggak, saudara. Saya dari guru sekolah minggu, lahir bukan langsung jadi pemimpin gembala. Enggak, saudara. Jadi sekolah minggu, ngajarin anak-anak. Jadi ketua remaja, ketua muda, terus kemudian ketua, ya kebetulan kami merintis di kampus-kampus, kami jadi ketua mahasiswa Kristen, membangun persekutuan di banyak sekali pergolakan di situ, saudara. Membangun merintis itu nggak mudah, saudara. Tapi kita bisa dipercaya. Ketika orang dikasih dipercaya, di sini katakan mendapatkan banyak berkat, saudara. Saya percaya Tuhan percayakan sampai hari ini saya melayani karena bisa dipercaya, saudara. Katakan amin, saudara. Amin. Ya, baik. Apa sih orang yang dapat dipercaya? Yang pertama adalah orang yang memiliki integritas. Katakan sama-sama, integritas. Integritas. Jadi integritas itu penting, saudara. Ya, kalau orang yang mau dipercaya itu punya integritas, nggak membalelo ya disebutnya. Kiri kanan enggak, ya, tetapi memiliki suatu kekuatan, satu integritas dalam hidupnya, saudara. Ya, apa aja nih, saudara? Di dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan, 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Apa itu integritas? Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, integritas itu, saudara. Jadi apa yang disebut integritas di sini? Ya, apa yang kita katakan, say atau think, apa yang kita pikirkan, saudara, itu ada satu lingkaran, say or things. Ya, apa yang kita katakan dan kita pikirkan di situ. Apa yang kita percayai atau yang kita rasakan di situ. Terus kemudian apa yang kita lakukan atau action atau do, saudara, itu menjadi satu, saudara. Yang bisa berbeda-beda antara kita pikirkan dengan apa yang kita lakukan berbeda, saudara. Nggak bisa, itu bukan integritas. Integritas adalah bagian menjadi satu ketika kita melakukan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam kita rasakan, itu menjadi satu. Itu disebut integritas. Makanya kadang-kadang kita ketemu orang ngomongnya A, mungkin satu saat ada B-nya di sini, saudara. Ketemu, saudara. Makanya ketemu, loh kok kemarin kamu ngomong begini? Ketemu lagi, kok loh ngomong begini? Itu gak ada integritas. Yesus punya integritas yang kuat. Saya belajar dari pribadi yang saya kagumi. Saya secara pribadi, pasti saudara juga dong. Pribadi Yesus, ketika dia ditangkap, dia punya integritas. Dia gak ngomong apa-apa. Ditangkap, diadili, dia ngomong enggak. Dia percaya bahwa dia hidupnya benar. Kebenaran itu, saudara, membuat dia gak bersuara, tapi dia percayakan hidupnya kepada Bapa yang membuat suatu rencana dalam hidup. Itu orang berintegritas.
kita kagumi Kristus karena dia punya integritas. Nah, jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, action kita, itu sama yang disebut integritas. Nanti saudara ya sampai di sini ya. Itu yang disebut integritas. Ya, jadi hidup dalam kebenaran, saudara. Di dalam firman Tuhan Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ini cukup banyak firman Tuhan ya, saudara, enggak apa-apa ya. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kita nggak tersandra dengan kehidupan kita. Karena apa yang kita katakan, kita pikirkan, kita rasakan, kita lakukan, itu sama. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bahasa kerennya, the truth will set you free. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi enak ya saudara. Hidup gak membalelo itu enak saudara, sebetulnya. Ikutin Yesus saja. Yesus itu begitu, teladannya begitu. Jadi dia punya kebenaran. Karena itu dia punya integritas dalam hidupnya. Suatu saat ada satu cerita begini. Ada kakak adik saudara. Ya, kakak adik ini iseng kakaknya gitu. Suatu saat dia main berdua kakak adik. Adiknya pecahin gelas. Wih, mamanya bilang, apa itu yang pecah? Terus adiknya mau kakaknya tatap-tatapan, takut dimarahin kan, saudara, sama orang tuanya, tatap-tatapan. Adiknya bilang, kak, bilang aja ada kucing yang lewat, pecahin piring. Gitu saudara. Akhirnya kakaknya bilang, Ma, ada kucing yang lewat, pecahin piring. Oh gitu, ya udah nanti beresin ya, baik. Ya sudah, udahlah selesai. Nah dalam perjalanan saudara, ya, ini orang yang nggak berikan saudara, yang nggak berintegritas. Waktu itu sama-sama dikasih jajan, dia 10.000 rupiah saudara. Kakaknya butuh duit, dek, bagi saya 5.000 dek. Kamu 5.000 aja, saya biar 15.000. Kata deknya, nggak bisa. Enak aja orang dikasih 10.000. Kucing lewat. Dipegangin kucing lewat. Kucing lewat. Kasih 5.000. Dijajah terus sudah. Karena gak berintegritas, banyak menyimpan sesuatu. Nah saudara, saya mau cuma kasih perumpamaan ini. Sering kali orang dipegangin hal-hal yang salah, saudara, karena nggak hidup dalam kebenaran. Sengsara saudara orang hidup nggak dalam kebenaran. Ya. Tetapi ketika akhirnya dia sadari bahwa kalau saya nggak ngakui kebenaran ini sama mama saya, selama ini saya terus dipegangin sama kakak saya. Akhirnya dia datang, Ma, saya minta maaf. Kenapa? Sebetulnya bukan kucing, Ma, yang pecahin piring. Jadi siapa? Saya, Ma. Dia ngakui. Mamanya marah. Ya masa iya anaknya mau digantung saudara gara-gara piring pecah. Oh kamu ya kenapa nggak dari dulu kamu ngakuin. Jadi beres. Iya mau saya ngakuin sekarang. Udah beres. Kebenaran membuat kita merdeka dalam hidup. Katakan amin dong saudara. Amin, haleluya. Jadi itu yang membuat kita harus berani memiliki satu integritas saudara, integritas dalam hidup kita. Jangan takut dengan situasi saudara. Di tengah orang-orang sekian banyak saudara hari-hari ini saudara, di dalam kebengkokan dunia ini saudara, kita harus berani berdiri sebagai anak Tuhan yang memiliki satu integritas yang kuat saudara. Itu yang kita harus pahami. Ya, apalagi saudara yang membuat kebenaran ini, ya, integritasnya. Jadi kadang-kadang kan integritas digambarin 2 tambah 2 berapa? 4, ya kan? Tapi tuduh investor gimana? Enggak 4.
5 nggak? Enggak, saya 4 dor. Gitu saudara. Ya 4 ya 4. 4 bukan 5. 2 tambah 2 harus berani di tengah-tengah kehidupan. Saya ingat sekali kuliah saya di IT Serpong di sini, maka saya tadi cerita saya udah 10 tahun lebih sini bolak-balik, saya lupa jalanannya. Ini padahal tiap hari saya lewatin hampir waktu tahun itu saudara ya. Zaman itu saudara kuliah itu nyonteknya seluruh satu kelas saudara. Kan ada apa namanya, ada kursinya kan ada tulisan gitu saudara, ditulisin kecil-kecil sampai gitu. Kalau dosennya ngawas yang kurang enak di sini dapat, pindah tuh kelasnya, bangkunya ikut dibawa-bawa saudara. Itu lucu tuh saudara. Wah, rame-rame. Saya bingung, saya kan ketua mahasiswa Kristen saudara. Kalau saya melakukan yang sama, saya nggak jadi teladan loh. Integritas saya di mana sebagai anak Tuhan gitu loh. Saya nggak ikutin saudara. Ada yang beberapa nggak lulus juga. Saya cuma diketawain sama teman-teman saya. Lulus sih nggak mau ikutin lo. Yang lain tuh nyontek selesai. Lu urusannya panjang katanya. Saya bilang enggak. Saya menjadi teladan. Ya. Nah, akhirnya toh lulus. Saya ketemu sama orang. Beberapa teman saya beberapa tahun berikutnya sudah saya ketemu, dia ikut mobil saya, terus saya ngobrol gitu. Oh, ini upah lu ya di. Sekarang lu menjadi orang yang berhasil karena lu punya integritas. Gituin saudara. Itu penting saudara dalam hidup. Apalagi dalam pelayanan. Kita perlu punya integritas. Baik kita yang di sini onsite maupun yang di online. Pelayanan kita harus berintegritas. Hidup dalam kebenaran saudara. Jangan main-main dengan ini. Karena orang lain, ketua umum gak bakal niatin kita saudara. Orang dia adanya kadang di Bandung, di Jakarta. Tuhan melihatnya, melihat saudara, isi hati kita sekecil pun Tuhan melihat. Oke, yang pertama itu. Yang kedua saudara, kapabilitas saudara. Kemampuan saudara. Ya, ketika kita dipercayakan, pasti Tuhan kasih sesuatu. Ya, ingat gak saudara cerita yang saya baca Matius 25 ayat 14 di situ saudara. Matius 25. Saya cepat aja takut nggak selesai. Ya, Matius 25 udah jarang saya lihat orang bawa Alkitab ya saudara ya. Tapi saya pikir tadi saya mau bawa Alkitab sih. 14 saudara. Matius 25 ayat 14 saudara. Ini kan terjadi bahwa perumpamaan tentang talenta saudara. Saya bacakan aja ya, ayat 14 sampai yang 15 saja ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, seorang lagi 2 talenta, 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupan. Lalu ia berangkat. Jadi capable, orang yang percaya. Nggak mungkin orang mau keluar negeri nih, bosnya. Dia percaya kepada orang yang mampu, yang mampu pasti sih. Tadi kan ada 5, 2 sama 1 sudah dikasih sudah. Kalau orang mampu yang 5 dikasih yang 5. Makanya orang kalau udah dasarnya dipercaya saudara, capabilitasnya saudara, capable-nya dia akan diberikan. Hari ini sudah bersyukur kita diberikan kepercayaan. Kalau Pak Sur di sini saudara diberikan gereja yang begitu megah di sini saudara. Tentu Tuhan tahu Pak Sur mampu saudara. Bersama tim di sini. Ya. Kalau kita dipercayakan jiwa-jiwa hari ini, Tuhan, kalau kita setia, kita mau bisa dipercaya saudara, Tuhan pasti tambahkan. Amin. Dalam hidup kita. Saya percaya itu saudara. Capable saudara. Tuhan pasti buat sesuatu yang dia tahu saudara, bukan yang dia nggak tahu saudara. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 juga katakan begini. Ini saya 1 Petrus 4 ayat 10. Petrus di belakang kalau nggak salah ya saudara ya. Ayat 10 dikatakan begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi layanilah
apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saudara. Setialah dalam setiap hidup kita, saudara. Nanti ada lagi yang kedua, yang ketiga, saudara. Biar saya cepat. Loyalitas. Ya, kalau mau dipercayakan orang harus loyalitas, punya loyalitasnya, saudara. Ya, artinya apa? Melayani dengan setia, saudara. Nggak gampang ninggalin, nggak dikit-dikit pergi, nggak dikit-dikit ngambek, saudara. Maaf ya, saudara, kata ngambek udah lama nggak disebut. Ya kan, ada orang yang ngambek kan loh, saudara. Tersinggung sedikit ngambek, saudara. Nggak zaman lagi kali. Ya, zaman sekarang zaman udah cepet, harus adu cepet, saudara. GGP udah mau 100 tahun, saudara. Harus running bersama dengan Tuhan, kita running, saudara. Bergerak dengan cepat, berpikir dengan cerdas, saudara. Melakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Jangan ngambek-ngambekan, saudara. Nggak pilih jadi pengurus, ngambek, saudara. Tapi nggak ada yang di sini, saudara. Di online nggak ada, saudara. Di gereja lain adanya, saudara. Ya. Tetapi ketika kita dipercayakan, kita punya loyalitas di dalam kita melayani. Ya, jadi kita setia aja. Mungkin suatu saat kita diperintahkan sama pemimpin kita hal yang gak enak, saudara. Saya banyak belajar, saudara. Kalau saya cerita, saya kan membina juga anak-anak muda di Bandung. Saya seringkali cerita, saudara. Waktu saya jadi majelis, saudara. Wah, gembala saya galaknya ampun-ampun, saudara. Kalau nggak tahan-tahan saya bisa keluar, saudara. Ya, dimarahin di tengah rapat, saudara. Waduh, saya belajar di situ, saudara, dibentuk begitu hebat. Tapi ketika saya berjalan dengan, bukan Pak Paulus Sinengko ya, sebelum Pak Paulus Sinengko, saudara, gembala saya. Ya, pejabat gembala. Emang seorang pengusaha sih, saudara. Biasanya galak-galak pengusaha, saudara, ya. Kan nyinggung pengusaha, saudara. Saya juga kan termasuk pengusaha, saudara. Nyinggung diri sendiri dong kalau gitu. Jadi seringkali saya dimarahin, Pak. Dan saya belajar di situ. Waktu saya merenungkan, ternyata saya lagi dibentuk, ya. Ketika loyalitas itu timbul dalam hidup saya baru melihat sisi di mana Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nggak gampang untuk melihat itu, saudara. Ketika kita lewati masalah suasana itu, saudara, kita baru kepikir, aduh, gembala gue emang luar biasa sebetulnya. Memang cuma caranya memang galak, tapi membentuk, saudara. Saya ingat banget, saya dilatih cara memberi, saudara. Memberi aja saya dilatih. Saya ingat, saya punya rumah di Depok, saudara. Di Villa Melati, mungkin kalau yang dari Depok tahu Villa Melati. Kok Villa Melati? Villa Pertiwi, saudara. Saya ingat sekali, jadi ada gereja tempat saya ibadah, seberangnya itu mau dibikin gereja anak, dijual lah. Harganya dulu cuma 175 juta. Dipanggil saya sama gembala saya, duduk, tunjuk langsung. Kamu berapa mampu? Hah, enak aja, dituduh, suruh bayar. Ya om, saya sih nggak punya duit ya om, jujurnya. Tapi kan saya ada rumah di situ. Saya punya rumah doang waktu itu. Oh ya? Ya udah, kamu mau nggak persembahkan untuk gereja? Gituin, saudara. Awalnya, saudara, gondok, kesel, saudara. Ini gembala model apa nih, saudara, ya? Tapi ketika loyalitas itu dijalankan, saudara. Ini kesaksian aja. Karena saya bilang, oh saya setuju. Nanti saya jual rumah itu, saya serahkan pada gereja. Apa yang terjadi? Karena dia pengusaha kan, jadi dia bilang begini. Saya nggak ngejelekin dia loh, artinya saya kagumi dia. Orangnya masih hidup, saudara, sebagai bapak rohani saya sekarang. Ya, jadi saya anggap dia bapak rohani saya, membentuk saya, banyak hal belajar dari hidupnya. Saudara, terus kemudian singkat cerita, dia talangin, beli 175 juta. Jadi waktu kolek itu 6 bulan kemudian jual rumah itu bukan jual kacang goreng. Jual rumah itu diiklanin aja susah. Jadi nggak laku-laku, sudah. Ditanyain terus sama dia, mana kamu kok belum jual laku-laku? Oh, jual rumah kan susah, om, saya bilang. Wah, saya sampai didorong gitu, saudara. Saya sama istri saya, saudara, saat itu. Akhirnya
Singkat cerita, lakulah rumah itu dan kita jual dan kita kembalikan uang yang saya ganti ke gembala saya. Nah, saudara, kemudian baru beberapa tahun kemudian dia udah nggak menjabat, saudara, digantikan karena dia pejabat sementara waktu itu. Digantikan, baru saya ngerasain, oh ini ya, saya harus belajar dari seorang hamba Tuhan. Jadi saya belajar untuk memberi aja diajarin, saudara, sama gembala. Makanya kasihi gembala saudara. Segala apapun saudara, gembala saudara, itu Tuhan taruh untuk saudara dibentuk saudara. Saudara untuk dibangun menjadi orang-orang yang dipercaya saudara. Katakan amin kek. Amin. Haleluya. Susah ngomong amin. Amin. Terkesima Pak. Terkesima. Kita bilang terima kasih buat gembala hari ini yang membuat kita dibentuk, dipercaya. Saudara lihat, setia, yang melayani dengan setia, sekecil apapun, disuruh apapun. Saudara belum seperti saya kan ngalaminnya, disuruh bayarin rumah loh saudara, tempat itu belum kan? Berarti gembala saudara baik banget. Baik banget ya. Bersyukur punya gembala. Saya dibentuk banyak hal saudara. Kalau saya cerita nggak habis saudara. Kalau saya memberikan pelajaran buat anak-anak muda, saya akan berbicara satu sesi mengenai itu. Tanya Pak Diki ya Pak. Berbicara bagaimana loyalitas itu harus terjadi di gereja. Ya, hormati gembala, hormati orang tua, hormati dalam orang-orang yang membina kita sebagai pemimpin kita. Loyalitas. Ya, katakan sama-sama loyalitas. Loyalitas. Nah, saudara, keempat dari loyalitas itu mentalitas. Punya mental mestinya, saudara. Orang yang dapat dipercaya itu mesti punya mental yang kuat. Ya, apa sih mentalitas itu? Yaitu melakukan yang terbaik, excellent atau exit kata Pak Ketum itu exit ya Pak ya. Melakukan yang terbaik ya di atas standar, saudara. Mentalitas kita mesti begitu, saudara. Kan kata Tuhan, kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu standar orang Kristen. Kalau saudara jalan 1 mil, suruh jalan 1 mil, itu bukan standar orang Kristen, saudara. Ya katakan amin. Benar, saudara. Ini kualitas. Katanya kalau ada orang yang minta apa? Baju, kasih jubah. Artinya lebih mahal. Prinsip-prinsip ini saya banyak bertobat di ayat ini sudah banyak. Waktu saya renungkan tentang pemberian, saudara mungkin nggak mungkin ikutin. Kalau saya pemahaman waktu saya memahami itu, gila. Teologianya aja nggak nyampe di sini. Saya lihat sih luar biasa Tuhan. Kualitas orang Kristen itu di atas rata-rata ternyata harus excellent, mampu melakukan sesuatu, ya punya mentalitas yang kuat saudara. Jangan mental membeli, saudara. Jangan mental yang gampang putus asa, saudara. Tapi mental yang bergerak dan berani untuk kuat, saudara. Usia saya lumayan cukup, udah hampir lewati angka 50 kan, saudara, sudah kan. Tapi dalam memuji Tuhan saya nggak kalah sama anak muda. Saya mau katakan hidup ketika saya menyembah Tuhan, saya mesti all out. Hidup di dalam rata-rata. Ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan bapak-bapak. Ya, saudara pernah dengar kata mediocre? Dalam bahasa manajemen selalu berkata mediocre. Mediocre itu dalam rata-rata. Sebagai anak Tuhan jangan rata-rata. Terlalu kecil Tuhan kita. Kalau sudah cuma hidup di dalam rata-rata. Saudara kalau nyanyi katakan Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat, tapi kita di rata-rata, saudara. Kira-kira gimana, saudara? No way.
Tuhan kita besar, ya kita harus melakukan yang besar dong, saudara. Harus bermimpi yang besar, saudara. Mungkin orang nggak tertawakan kita. Sarah juga mentertawakan Tuhan waktu dia mau, mana mungkin saya sudah, nggak mungkin, udah tua, nggak mungkin punya anak. Tuhan marah loh sama Sarah. Tawa kau. Harusnya kita hidup dengan benar. Ini firman Tuhan. Tuhan yang nyuruh, bukan saya. Saudara. Punya mentalitas. Ya. Terus kemudian moralitas. Jadi bukan hanya punya mental. Orang dipercaya itu punya moral yang baik, ya, punya moral yang baik. Artinya berpegang pada etika hidup kita. Jangan hidup sembarangan, saudara. Saya mau tanya, saudara ditebus dengan darah Yesus, berapa harganya? Ada yang bisa catat harganya? Tidak ternilai. Halo, katakan sama-sama, tidak ternilai. Tidak ternilai. Artinya harganya itu kita tidak ternilai, ditebus. Artinya harga kita adalah sesuatu yang tidak ternilai, saudara. Fantastik. Jadi kita jangan hidup sembarangan, asal-asalan. Jangan kita main-main dengan hidup ini. Hai pria-pria, hai wanita, hai anak-anak, hai pemuda. Engkau bukan sederhana ditebus oleh darah Yesus. Engkau ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal, yang tak ternilai. Kalau saya sih nggak mau, saudara, tukar dengan sesuatu, karena darah Yesus terlalu mahal buat saya. Amen. Itu yang saya harus pegang. Kalau kita mau dipercaya, kita harus punya moralitas, tahu di mana kita ditempatkan, menjadi anak-anak Tuhan. Sampai-sampai saya belajar hal yang kecil, saudara. Saya berkendara, ini maaf nih, saudara, bukannya sombong gitu, tapi saya belajar untuk taat belajar. Ketika ada perboden, saya nggak mau masuk dalam perboden itu. Busway di Jakarta ya, di Ciputat ada di jalur juga. Saya nggak pernah masuk, saudara, di jalur busway, semacet apapun, sepenting apapun, karena saya punya konsep hidup saya mahal yang berbeda dengan orang yang belum ditebus oleh darah Yesus. Itu mungkin kualitas kita bicara. Kita dipilih, sebentar kita akan ditabiskan, saudara, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tentu kita mau menjadi hamba yang dapat dipercaya. Amin. Kita bersyukur, saudara, dan sekian banyak Tuhan taruh kita menjadi pilihannya, saudara. Yes, amin. Mau terus apa mau amin, saudara? Amin. Nanti kelamaan, saudara. Kita tundukkan kepala. Boleh musik. Haleluya Yesus. Kita merasa Tuhan, selama ini hidup saya, Tuhan, belum dapat dipercaya. Engkau di sini, saudara, ataupun engkau yang di tempat masing-masing, saudara, engkau merasa selama ini, saudara, hidupmu asal-asalan, saudara. Hari ini kau dipilih bukan sembarangan, tapi kau menjadi orang-orang hidup dan dipercaya. Tuhan percayakan sesuatu untukmu, saudara. Oh Yesus, kau pandang aja Mbak Yesus, dia berikan teladan yang begitu besar. Mungkin kau selama ini orang yang suka ngambek, saudara. Mungkin kau seringkali gak berkualitas hidupmu, saudara. Mungkin bahkan kau mau meninggalkan pelayanan ini, saudara. Engkau udah malas baca firman Tuhan, saudara. Walaupun kau sebagai pelayan Tuhan, kau akan taruh tanganmu di dada. Siapapun kau hari ini, saudara, Tuhan gak tahu. Tuhan pasti tahu persoalanmu, saudara.
taruh tanganmu di dada dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang pakai kami Tuhan, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan berbicara dalam hidupmu secara pribadi, Tuhan sayang sama kita sekalian. Tuhan mau taruh sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup. Rencananya akan berjalan atas hidupmu, saudara. Jangan kau tahan ketika Tuhan mau bekerja dengan hebat dalam hidupmu, saudara. Saya sangat yakin Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa dan adil. Dia akan memberikan sesuatu sesuai dengan kekuatan yang kita miliki. Amin. Mari kau datang kepada Tuhan. Bapak melihat tangan-tangan yang baru di dada Tuhan. Mari Tuhan kuatkan mereka, teguhkan hati mereka Tuhan, untuk mereka hidup dalam menjadi seorang hamba yang dapat dipercaya, memiliki suatu integritas yang kuat. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kebenaran hidup dalam mereka Tuhan, karena itu akan memerdekakan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh Jesus, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Mari genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan yang paling mulia bagi Dia. Katakan Tuhan, terima kasih. Yang onsite, yang online, ya. Puji Tuhan, saudara, kita disegarkan oleh melaksanakan hari ini, dan kita bersukacita bahwa setiap bagian boleh terlaksana, dan firman Tuhan menegaskan kepada setiap kita bahwa kita semua yang tergabung di dalam majelis pusat adalah orang-orang yang berintegritas. Amin. 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 Mari Haleluya. kita buktikan dan bersama-sama rekan-rekan se-Indonesia kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, di dalam melengkapi mengurus 5 minggu
departemen, ada empat departemen, yaitu departemen anak, departemen pemuda remaja, departemen pria, dan departemen wanita. Kami sudah bergumul, berdoa, dan sekarang akan dibacakan SK tentang kepengurusan itu. Namun sebelumnya saya memanggil ke depan, yaitu Bapak Pendeta Karnadi Mardaka sebagai koordinator bagi ketua 1 ya, ketua 4 ya, maaf Pak ya. Ya, yang di bawahnya terdapat 6 departemen ya. Namun secara khusus kita bicara tentang hari ini adalah pelantikan dan penghabisan. Saudara, inilah 3 yang onsite dan 1 online ya, yang di bawah Pak Pendeta Karnadi Mardaka sebagai koordinator untuk bekerja sama.